pagar tembok timnas Indonesia. Memang sebutan yang pantas untuk kiper baru skuad Garuda ini, Vincent Martin Paes. Kiper kelahiran 14 Mei 1998, berkat penampilan apiknya di bawah mister gawang skuad Garuda. Kini ia sangat banyak dipuja oleh fans timnas Indonesia. Berikut adalah perjalanan karir seorang Martin Paes. Martin Paes menikmati masa kecilnya di Nijmegen, Belanda. Nijmegen merupakan salah satu kota tertua di Belanda yang mempunyai ekosistem perkembangan atlet yang bagus. Dari sinilah awal mula Paes belajar dan berkenalan tentang sepak bola, lalu Martin Paes kecil bergabung ke Akademi VV Union Youth. Di sini Paes kecil berposisi sebagai striker, tugasnya untuk mencetak gol dan tentu saja berlari. Sepanjang pertandingan baik merebut bola maupun melihat ruang kosong lawan. Tapi, Martin Paes tak cocok dengan tugas striker yang dipasang pelatihnya, sebab menjadi striker mengharuskan berlari mengejar bola, dan itu melelahkan bagi Paes. Paes merasa tak menyukainya. Hasilnya Martin Paes berlatih hanya untuk menjalankan kewajiban latihannya saja. Paes merasa terpaksa untuk melakukannya. Martin yang masih berusia 13 tahun itu, bermain tanpa motivasi yang kuat. Tekad dan kerja keras pada diri Martin tak terlihat sama sekali. Ini adalah kisah yang aneh. Kata Paes mengenang masa lalunya kepada Dallas Morning News. Martin Paes justru mendapat posisi baru ketika usianya menginjak 17 tahun. Posisi baru yang sangat berbeda dengan posisi Paes sebelumnya. Martin beralih posisi untuk menjadi kiper di klub NHI Nijmegen mulai tahun 2012-2013. Kala itu, Alex Pastur yang melatih NHI Nijmegen melihat potensi Martin Paes sebagai kiper lebih nyata daripada menjadi striker. Paes yang memiliki tinggi 190 cm dan malas untuk berlari. Kemudian ia disarankan berubah posisi sebagai seorang kiper. Posisi yang tak mengharuskannya berlari sepanjang pertandingan. The right man on the right place. Terbukti benar, filosofi ini rupanya posisi baru yang buat Martin Paes sebagai kiper bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dari yang tadinya tak punya harapan di sepak bola menjadi pemain yang memiliki motivasi yang tinggi, bahkan dari sini Martin Paes mulai mengidolakan penjaga gawang terkenal dan legendaris Real Madrid, Iker Casillas. Tentu saja gairah sepak bola Martin Paes tumbuh dan berkembang. Bermain bola menjadi lebih nikmat bagi Paes karena tak perlu banyak berlari lagi. Meski bermain di posisi yang sangat digemari, Paes juga kesulitan menembus skuad utama NHI Nijmegen. Pemuda kelahiran 1998 itu lebih banyak duduk di bangku cadangan ketimbang bermain. Akhirnya Paes malah direkrut FC Utrecht pada 2018. Bakat kiper Martin makin terlihat di FC Utrecht. Kemampuannya makin terlihat setelah dilakukan uji coba menggantikan kiper utama Jensen yang sedang sakit. Performa Paes cukup bagus dalam menjaga gawang agar tak kebobolan. Terbukti selama 63 laga bersama FC Utrecht 12 kali melakukan penyelamatan penting. Kerja keras Martin dalam menjaga gawang FC Utrecht menjadikan dirinya mendapat predikat rekor penyelamatan tertinggi di Liga Domestik pada tahun 2018. Tentu saja kehebatan Martin jadi perbincangan hangat, sampai pada akhirnya salah satu klub di benua Amerika berminat untuk memanfaatkan keterampilannya sebagai penjaga gawang. Di bawah mister gawang FC Utrecht, Martin Paes sudah diakui ketangguhannya dalam menjaga garis pertahanan akhir di musim 2019-2020. Namun sayangnya Bang Paes mengalami cedera tulang belikat dan harus absen selama 6 bulan. Tapi setelah Paes sembuh, dirinya tak masuk skuad line-up FC Utrecht. Karena lama duduk di kursi cadangan, Paes ingin hengkang dari FC Utrecht. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Manajemen FC Dallas sedang mengadakan voting untuk memilih pemain. Di antara pilihan itu ada Martin Paes, dia bersanding dengan kiper Eropa, yaitu Hugo Lloris dari Tottenham Hotspur dan Roman Burki dari Borussia Dortmund. Untungnya Paes terpilih dalam voting itu, mengalahkan pamor dua kiper berpengalaman tadi. Tanpa pikir panjang, akhirnya Martin Paes pun pindah ke FC Dallas yang tergabung Major League Soccer sejak tahun 2022. Nah, disinilah karier sepak bola Martin makin terasa dengan baik. Kedatangan Martin Paes ke skuad FC Dallas membawa keberkahan tersendiri.
karena di musim pertama penampilannya cukup bagus. Musim 2022-2023, Paes terlibat dalam penyelamatan yang penting. Dia berhasil menyelamatkan 14 tembakan penalti dari 102 pertandingan. Tak cuma itu saja, Martin Paes juga jadi sosok pengumpan yang akurat. Dia memiliki rasio umpan yang tinggi. Akurasi umpan panjangnya dibutuhkan oleh tim untuk membangun serangan balik. Tak mengherankan kalau pas menjadi yang tak tergantikan di FC Dallas. Kehebatan Martin Paes juga terlihat saat melawan klub elit MLS, yaitu Inter Miami pada 23 Januari 2023. Dia berhasil menepis tendangan Lionel Messi yang menembak ke tiang jauh membuat bola melebar dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi Inter Miami. Bagi Martin Paes itu adalah momen yang tak terlupakan, sekaligus momen di mana dia akhirnya dilirik oleh Shin Tae-yong agar menjadi kiper utama timnas Indonesia. Singkat cerita, PSSI berhasil mendatangkan Martin Paes pada bulan September 2024. Pemanggilan Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia ini dikarenakan nenek Martin lahir di Kediri, Jawa Timur. Ikatan darah inilah membuat Martin bisa membela Indonesia dengan segudang pengalamannya. Martin Paes pun langsung menjadi tumpuan skuad Garuda. Bahkan keberadaan Bang Paes menggeser Hernando Ari sebagai kiper timnas Indonesia. Tentu saja hasilnya membanggakan karena penampilannya yang memukau. Paes adalah sosok kiper yang mampu memberi passing pendek maupun panjang yang cukup akurat. Martin Paes melakukan 42 sentuhan saat Indonesia melawan Arab Saudi. Kiprah Martin Paes bersama Indonesia luar biasa. Bagaimana tidak, Martin mampu menepis tendangan penalti dari Arab Saudi. Berkat Paes, Indonesia selamat dari kekalahan melawan tim sekelas Arab Saudi dan berhak mendapat poin 1 di laga tandang dengan skor 1-1. Hal yang sama juga terjadi ketika Indonesia menjamu Australia. Tembakan tepat sasaran pemain Australia berhasil diselamatkan. Lagi-lagi dan lagi. Karena kegigihan Paes dalam menjaga gawang timnas Indonesia, skuad Garuda pun berhak meraih 2 poin dari 2 tim besar. Andaikan waktu dulu Martin kecil putus asa dan berhenti menekuni sepak bola, tak mungkin dirinya tampil sebagai pahlawan timnas Indonesia. Terima kasih Martin Paes sudah mau bertahan dan menjadi bagian timnas Indonesia. Dan semoga semua perjuangan kita semua bisa mewujudkan mimpi untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026.